Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Pagi hari ini kami mau dedikasikan hati kami buat menyembah Yesus saja. Dan kami bergantung sepenuhnya kepadamu, Roh Kudus yang kami cintai dan kami kasihi. Kami memberi hati sepenuhnya. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian mengalir memenuhi kami. Kami ingin menerima sesuatu yang ilahi, pengurapan yang ilahi, dan kami ngalami Tuhan dan hidup kami diubahkan. Kami berjanji untuk tidak mencuri kemuliaan-Mu. Segala hormat pujian buat Yesus, Raja kami yang maha mulia. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bisa dinyalakan lampunya, saya ingin melihat orang-orang yang keren-keren ini. Di bangku depan masih banyak yang kosong. Saya mohon yang di belakang bisa duduk di depan. Karena ada orang yang haus dan lapar pagi hari ini tentunya. Kok nggak beranjak kira-kira, kenapa ini? Yang di depan bisa pindah ke depan. Saya tidak mau di depan ini ada bangku kosong. Ngele tenan, benar-benar orang Indonesia ini tidak percaya diri sama sekali bahwa di depan ini ada urapan yang powerful. Saya melihat pagi hari ini ada orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu mesti bangun pagi, mandi, berdandan untuk datang ibadah. Biasanya tarik selimut dan males-malesan. Tapi saya melihat ada orang-orang yang haus dan lapar dengan Tuhan pagi hari ini. Amin. Fokusmu sama Tuhan, bukan sama saya. Dibutuhkan orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Datang ibadah bukan hanya sekedar duduk di gereja dengerin khotbah pendeta. Tapi Bapak Ibu memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Pingin Tuhan lebih dari apapun. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja tidak memiliki kehausan dan kelaparan, Bapak Ibu pulang tidak akan diubahkan dan tidak akan pernah dapat apa-apa. Cenderung ibadahmu jenuh dan membosankan. Pagi hari ini saya mau kasih makanan yang keras yang membuat protein naik, sehingga manusia rohmu powerful di hadapan Tuhan. Amin. Kasih senyum dulu kanan kiri. Ini pendetanya agak galak pagi hari ini, tapi ini membuat manusia rohmu bangkit dari tidur nih. Tidak ada kebangunan rohani tanpa namanya kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Tidak ada kebangunan rohani tanpa adanya orang-orang yang memberi diri sepenuhnya di hadapan Tuhan. Mati buat diri sendiri dan hidup dikhususkan, dikonsekrasikan hanya buat Yesus saja. Amin. Tutup matamu dan mulai fokus sama Tuhan. Saya tidak mau dengar suara handphone di silent dan kamu fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat sesuatu yang lebih powerful lagi. Terima kasih Roh Kudus. Aku minta sesuatu yang ajaib dan dahsyat bekerja pagi hari ini. Aku melihat ada orang yang haus dan lapar ingin berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Temui mereka dalam kuasa dan otoritas yang powerful. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa pagi hari ini Tuhan bekerja secara ajaib membuat sesuatu yang berbeda. Karena setiap ibadah yang kita butuhkan adalah His manifested presence. Hadirat Tuhan yang dimanifestasikan. Saya sering kali ngomong dalam khotbah saya, kita butuh kehadiran Tuhan yang dimanifestasikan. Hadirat Tuhan memang ada di dalam diri kita. Seperti kitab Korintus katakan, Roh Allah tinggal di dalammu, kamu adalah bait Allah. Dan hadirat juga ada, namanya omnipresent, ada di mana-mana. Dan itu tidak melakukan apa-apa dan tidak merubah apa-apa. Yang kita butuhkan His manifested presence. Kehadiran yang dimanifestasikan dan itu akan merubah hatimu. Banyak orang kehilangan rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Banyak orang Kristen kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga hidupnya tidak lagi dipimpin Roh Kudus, tapi dipimpin oleh dirinya sendiri. Dia berpikir kalau datang ibadah cukup. Tapi ada sesuatu yang lebih yang harusnya kita miliki, namanya haus dan lapar dengan Tuhan. Katakan amin. Yang di belakang katakan amin. Saya percaya Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki kerinduan dengan Tuhan lebih dari apapun juga. Bukan sekedar pingin jadi orang Kristen. Bring Christ to people. Itu berbicara tentang
Suatu kegerakan ilahi yang harusnya terjadi. Dan kegerakan ilahi pertama ada di Kisah Para Rasul. Dan dimulainya dengan apa? Di Kisah Para Rasul 1 ayat yang kedua. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia memberi perintahnya oleh Roh Kudus. Perhatikan, sebelum dia terangkat, dia memberi perintahnya kepada Roh Kudus. Dan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan itu terjadi di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Baru terjadi revival. Bapak Ibu, suatu kegerakan yang besar tidak akan terjadi sampai kita mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dan pengalaman kepenuhan Roh Kudus itu setiap hari. Katakan setiap hari. Bukan pada waktu Bapak Ibu ditumpangi tangan pendeta atau gembala atau siapapun hamba Tuhan namanya. Setelah ditumpangi tangan, Bapak Ibu terima salah satunya tanda berbahasa lidah. Itu baru permulaan. Harusnya kepenuhan Roh Kudus itu dialami setiap orang percaya setiap hari. Dan itu dibutuhkan orang yang haus dan lapar dengan Tuhan. Bukan sekedar jadi orang Kristen, terutama yang pelayan Tuhan di mimbar. Engkau harus memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan lebih dari apapun. Bukan sekedar pelayanan, sebab pelayanan bukan panggung. Pelayanan adalah dedikasi hidup kita karena diberi kepercayaan oleh surga untuk melayani. Dan kita tidak bisa melayani pakai kekuatan kita. Kita butuh namanya Roh Kudus. Itu yang bisa merubah hati orang. Itu yang bisa menjamah orang. Seperti yang dialami Saulus ketika ketemu dengan His manifested presence. Itu apa yang terjadi? Hidupnya diubahkan. Hidupnya ditransformasi. Hidupmu tanpa mengalami kepenuhan Roh Kudus, nothing. Just flesh, daging. Tahu Kisah Para Rasul? Dipimpin oleh Roh Kudus. Dan sebelumnya mereka tidak melakukan apa-apa. Sampai dia dipenuhi Roh Kudus di Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Powerful sekali. Hidupmu tidak akan memiliki dampak apa-apa sampai Bapak Ibu mengalami kepenuhan Roh Kudus dan tunduk sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Makanan keras pagi hari ini, tapi dia akan membuat Bapak Ibu akan terbakar dalam hadirat Tuhan. Memiliki kerinduan yang berkobar-kobar. Powerful sekali. Siapapun orangnya, apapun profesinya, ketika Roh Kudus memenuhi, Bapak Ibu tidak terkenal, bukan dikenal siapapun juga. Seperti saya dulunya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa dan orang tidak kenal saya. Tapi sejak saya kenal Tuhan, saya dedikasikan hidup saya sepenuhnya bergaul dengan Roh Kudus. Saya dedikasikan sepenuhnya sampai hari ini. Bapak Ibu, hal yang sama terjadi dalam hidupmu. Kamu melangkah, ada hadirat Tuhan, ada kuasa Tuhan. Seperti yang dialami Rasul Petrus. Dia seorang bukan orang yang terdidik, nelayan biasa. Tapi ketika Kisah Para Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus memenuhi apa yang terjadi. Sekali ngomong 3.000 orang bertobat. Sekali ngomong 5.000 orang bertobat. Tahu bayangannya bisa menyembuhkan orang sakit. Dekat dengan dia ada hadirat Tuhan yang manifestasi yang powerful sekali. Hari ini orang dekat dengan kamu ngerasakan apa? Sebel? Males? Karena mungkin ngomongnya nyakitin, ngelukai, atau suka ngutang. Tapi di sini nggak ada, di sini diberkati semua. Orang dekat dengan kita harusnya bisa merasakan His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan. Ini baru terjadi namanya kegerakan. Bukankah gereja di bawah penggembalanya Pak Niko sedang merindukan namanya revival kebangunan rohani? Dan gerejanya Pak Niko nyebutnya Pentakosta ketiga. Betul apa tidak? Itu berbicara tentang revival, kegerakan di Kisah Para Rasul yang harusnya terulang. Dimulai dengan siapa? Orang-orang yang rindu dengan Tuhan lebih dari apapun. Orang yang memberi diri sepenuhnya, mendedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Coba kita lihat sekarang di Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 dan sampai 39. Dan pada hari terakhir, perhatikan itu, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Kalau Bapak Ibu datang ke gereja tidak memiliki kerinduan dengan Tuhan,
just karena saya orang Kristen, saya minggu meski beribadah, setelah beribadah saya meski liburan kemana, atau jalan ke puncak, atau ke Bogor, atau cari kulineran. Ya udahlah, saya orang Kristen, ya minggu ke gereja. Kalau agama lain ya hari lain. Bayu pulang tidak akan mendapat apa-apa, dan hidupmu tidak akan diubahkan. Tidak heran orangnya dari tahun ke tahun tetap sama. Tidak memiliki pengaruh, tidak memiliki dampak, tidak memiliki otoritas. Stay di tempat. Jadi orang yang mediocre, tidak punya pengaruh apa-apa, tidak punya dampak apa-apa. Tapi lihat, ini orang yang memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Suatu kegerakan rohani dimulainya dengan kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Lebih dari apapun juga. Merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Saya selesai sampai jam berapa? Dikasih time saya meski cepat. Jam? 9:30. Oke, masih ada waktu setengah jam. 9:15. Oke, 9:15. Tinggal 30 menit lagi. Semoga terkejar dengan cepat ya. Pakai seatbeltmu dengan kuat, dan kita akan lari dengan cepat sekali ini. Lihat baik-baik. Barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Haus dulu, lapar dulu, baru Bapak Ibu akan diberikan air kehidupan, dan air kehidupan itu menjadi mata air yang mengalir dalam hidupmu. Orang Kristen harusnya powerful. Saya percaya tidak ada orang Kristen yang real hidup berjalan bersama Tuhan itu stres, bingung, kacau. Tapi realitanya banyak orang Kristen stres, bingung, dan kacau. Di sini tidak ada. Di Kazakhstan banyak sekali. Di sini orangnya powerful semua. Yang belakang kok lemes semua ini. Ngapain ini? Kalian fokus sama handphone atau fokus sama saya? Saya berdoa kalian fokus sama saya. Amin. Dengerin baik-baik. Kekristenan itu mengalirkan urapan dari dalam hidupmu. Sebab dari dalam hidupmu ada aliran-aliran air hidup. Itu diulang berkali-kali loh. Sampai 2 kali dikatakan. Perhatikan itu. Barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka dan percaya kepada, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Sejak Yesus dimuliakan, apa yang terjadi di Kisah Para Rasul? Para murid-murid Tuhan yang setia menanti dengan kesungguhan hati, dia menunggu Tuhan. Dan ketika mereka dihinggapi urapan itu, powerful. Terjadi revival di setiap pasal di Kisah Para Rasul, dari pasal pertama pasal terakhir. Powerful sekali. Hidupmu harusnya powerful. Saya percaya orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, Bapak Ibu akan memiliki kuasa dan otoritas memberi dampak bagi banyak orang. Coba lihat lagi, satu orang lagi. Di Yohanes 4 ayat 13 mulai sampai 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini. Orang minum gara-gara apa? Haus. Kalau Bapak Ibu nggak doyan minum, nggak doyan makan, apa yang terjadi dengan tubuhmu? Biasanya orang yang nggak doyan minum, nggak doyan makan ngapain? Orang apa itu? Orang sakit. Kalau Bapak Ibu nggak merindukan Tuhan, nggak merindukan firman, dengar khotbah hanya asal-asalan, tiap hari tidak memberikan. Saya masih dengar suara handphone ya. Tolong di silent ya. Ada orang-orang yang datang ibadah hanya sekedar ibadah, tapi tidak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Ibadahnya hari Minggu, tapi hari biasa tidak memberi dan mendedikasikan hatinya untuk Tuhan. Itu haus dan lapar apa tidak itu? Itu tidak haus dan lapar loh. Orang yang haus dan lapar, sesibuk apapun dia mendedikasikan sepenuhnya untuk Tuhan. Yang sudah menikah angkat tangannya. Semuanya nih, orang-orang yang sudah menikah tahu ini. Pasangan hidupmu kalau kamu nggak beri waktu, apa yang terjadi? Istri saya cuekin seharian, bisa nggak dimasakin saya. Ibu-ibu, ketika suamimu cuek, apa yang terjadi ibu-ibu? Perang. Jangan sampai wajannya dilempar ya. Bapak-bapak, kalau istrimu Bapak Ibu cuekin, apa yang terjadi? Bapak-bapak ini nggak romantis gitu ini. Bapak Ibu bisa bayangkan, Bapak Ibu bisa bilang cinta sama istrimu, bisa bilang cinta sama suamimu, bilang cinta kalau ada butuhnya, seperti Bapak Ibu lakukan sama seperti Tuhan. Kalau hari Minggu kelihatannya haleluya, semuanya puji Tuhan.
Tapi Bapak Ibu tidak memberi waktu. Cintamu palsu apa tidak? Para istri, para suami, dengerin baik-baik. Kalau bilang cinta sama suamimu, cinta sama istrimu, tapi kamu tidak memberi waktu, memberi hidupmu, apa yang terjadi? Cintamu dikatakan apa? Bohong. Betul apa enggak? Cinta palsu, cinta bohong. Cinta kan ada kebutuhannya. Betul apa enggak ini? Do you mudeng or not ini? Kok abot ya orang Kristen ini kalau tidak ngomong angel ya. Sama seperti kita dengan Tuhan, kita kebanyakan datang kepada Tuhan kalau ada masalah. Padahal kita butuh Tuhan dalam segala situasi dan kondisi. Bapak Ibu, tanpa Tuhan, nothing, hidupmu tidak akan pernah jadi apa-apa. Dari tahun ke tahun tidak akan mengalami perubahan. Tapi Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, Tuhan berjanji akan bawa ke dalam level kehidupan yang berbeda, memiliki dampak, memiliki otoritas. Bapak Ibu tidak akan bisa membawa orang kepada Kristus kalau Bapak Ibu tidak memberi dirimu kepada Kristus. Perhatikan ini. Barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perhatikan ini. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kehidupan yang kekal. Bapak Ibu bisa membawa orang kepada Kristus kalau ada kehidupan yang mengalir dalam dirimu. Semakin Bapak Ibu bergaul dengan Tuhan, Bapak Ibu semakin nempel dengan Tuhan, Bapak Ibu akan mengalami seperti yang dialami Musa ketika 40 hari berada di gunung itu, bergaul dengan Tuhan. Ketika turun, awan kemuliaan menyinarin mukanya Musa dan orang tidak tahan dengan hadirat itu. Orang ngelihat kamu apa? Coba toleh kanan kiri, kamu ngelihat apa di wajahku ini? Terang kemuliaan atau apa ini? Coba toleh kanan kiri, kok wangel Ram ya. Loh. Dan apa yang terjadi dengan perempuan ini? Ini perempuan pendosa loh. Suaminya banyak loh. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, ngalami Yesus, baru terjadi. Di ayat 39 sampai 41. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, dan bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah aku perbuat. Perhatikan, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ lamanya, dan lebih banyak lagi orang menjadi percaya karena perkataannya. Powerful sekali. Orang yang memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan, dia mendedikasikan sepenuhnya hidupnya dipimpin Roh Kudus, bukan dipimpin daging. Banyak orang Kristen datang ibadah ke gereja, tapi yang mimpin ego dan hawa nafsunya. Tidak heran orang-orang ini yang manifestasi dalam hidupnya bukan pengurapan, bukan hikmat dan pengertian. Padahal Bapak Ibu kalau dipenuhi dengan roh hikmat, wahyu dan pengertian, apa saja yang dikerjakan tanganmu akan diberkati Tuhan harusnya. Kok diomongin berkat juga diam aja ya apa ya? Diomongin tentang puasa ya blengong aja, diomongin tentang pengurapan ya diam aja. Orang Kristen harusnya jadi orang yang paling sukses dan berhasil di muka bumi ini. Kenapa? Tahu alasannya? Karena ada roh, wahyu dan pengertian mengalir dalammu. Ada kuasa Tuhan yang tinggal di dalammu. Ada firman yang menuntun hidupmu. Dan apa yang terjadi? Dampakmu harusnya lebih besar. Kalau Bapak Ibu ditempatkan di mana, bekerja dimanapun, Bapak Ibu jadi berkat di sana. Bapak Ibu ditempatkan di satu perusahaan yang mau bangkrut karena ada orang yang diurapin Tuhan, perusahaan itu gak jadi bangkrut, justru mengalami pembalikan keadaan. Ketika Bapak Ibu ketemu dengan orang yang trouble, orang itu akan dilawat Tuhan dan diubahkan di dalam hadirat. Harusnya itu terjadi karena kita mengalirkan aliran kehidupan yang menjamah bagi banyak orang. Yang jadi masalahnya, coba flashback, lihat dirimu sendiri yang mengalir dalam dirimu apa hari ini. Kenapa yang mengalir bukan kehidupan? Jangan-jangan Bapak Ibu tidak memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu tidak pingin dengan Tuhan lebih dari apapun, saya pingin dengan Tuhan lebih dari apapun. Saya mau komitmen dengan istri saya, mau habiskan sisa waktu ini hanya untuk memberi yang terbaik sama Tuhan loh. Kita tidak pingin apa-apa. Kita pingin beri waktu lebih banyak sama Tuhan. Saya mau dedikasikan sepenuhnya hidup saya sama Tuhan loh. Dan itu dibutuhkan namanya mati daging, pikul salib, sangkal diri. Ini yang gak sukain para jemaat kalau khotbah seperti ini, karena butuh
namanya proses peremukan. Tapi ini mau tidak mau harus dialami orang percaya. Saya percaya kalau orang disertai Tuhan, berkat akan mengikutimu, karena Alkitab katakan Dia akan memberikan hidangan di hadapan para lawanku. Tapi kuncinya ngapain? Dia harus jadi gembalamu yang menuntun setiap langkahmu, di Mazmur pasal yang ke-91. Betul apa enggak? Dipimpin oleh Roh Kudus, ngikutin kehendak Roh Kudus, baru di ujungnya Bapak Ibu akan diberikan sesuatu yang ilahi. Tapi kalau Bapak Ibu dipimpin oleh dagingmu yang lebih menonjol, egomu dan hawa nafsumu, jangan menganggap Bapak Ibu jadi orang Kristen yang dipimpin Roh Allah. Sebab di Roma 8 ayat 14 semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Orang yang dipimpin Roh Allah, bukan dipimpin ego dan hawa nafsu. Saya berdoa di sini tidak ada orang yang sakit hati dan kepahitan. Saya percaya Pak Boas ini orang yang mendedikasikan hidupnya sama Tuhan, haus lapar sama Tuhan, dan itu terimpartasi pada jemaat yang memiliki kerinduan dan kelaparan sama Tuhan lebih dari apapun. Merindukan Tuhan, apalagi para pengerjanya ini. Ini orang-orang yang mendedikasikan hidup sepenuhnya di hadapan Tuhan. Perhatikan. Sekarang kita lompat lagi di ayat yang ke Galatia 5 ayat 24-25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, yang menyalibkan daging dan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin Roh. Baru ketika kita mendedikasikan hati kita, baru kita bisa mati terhadap diri sendiri dan baru bisa dipimpin Roh Kudus. Jangan bilang cinta, tapi Bapak Ibu tidak ngikutin apa yang Tuhan mau dan inginkan. Seperti Bapak Ibu bilang mencintai istrimu atau mencintai suamimu, tapi Bapak Ibu melakukan hal-hal yang jahat yang pasanganmu tidak suka. Itu melukai dan menyakiti. Makanya dibutuhkan orang yang merindukan Tuhan lebih dari apapun, memiliki kehausan dan kelaparan dengan Tuhan. Bapak Ibu, dalam satu hari ada 24 jam, berapa banyak Bapak Ibu dedikasikan waktumu sama Tuhan? 1 jam saat teduh, 2 jam, atau 3 kali sehari, waktu makan pagi, makan siang, dan makan malam? Atau berapa jam? Istri maunya suami nemeni dan duduk kalau perlu. Ini semuanya kan pernah pacaran kan? Tidak ada yang dijodohkan seperti ini Siti Nurbaya kan? Betul nggak bapak-bapak, ibu-ibu? Kok diem aja tolek dijak ngomong angele. Kalian ketika masih pacaran maunya berdua-duaan, betul apa nggak ibu? Betul kan? Kalau bisa lewat jalan yang macet biar lama. Terus kalau bisa ngobrol yang lama di rumahnya sampai calon mertua usir. Karena apa? Karena mencintai, ada kerinduan. Orang yang rindu itu seperti itu loh. Tapi banyak orang datang ibadah tidak memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hanya agamawi, hanya acara manusia, tapi di dalamnya nothing. Tahu nggak yang membuat is manifested present terjadi apa? Orang yang haus dan lapar. Saya sering kali ngomong di dalam khotbah saya. Cari Peter Guntur di YouTube, TikTok, IG, subscribe, jangan lupa like, comment, dan share. Kehausan dan kelaparanmu dengan Tuhan itu seperti sebuah spon yang taruh di air. Apa itu yang terjadi? Menyerap. Betul apa enggak? Kalau Bapak Ibu hari ini memiliki kerinduan dan kelaparan dengan Tuhan, fokusmu kepada Tuhan, Bapak Ibu merindukan Tuhan lebih dari apapun, hatimu terhubung dengan Tuhan. Ketika hatimu terhubung dengan Tuhan, Bapak Ibu memiliki kedekatan dengan Tuhan, otomatis Bapak Ibu tidak akan menyakitin hati Tuhan. Cara terbaik untuk pikul salib, sangkal diri, mati daging adalah memberi dirimu di dalam hadirat Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Makanya banyak orang Kristen kedagingan, terlibat pelayanan kedagingan, rajin ibadah kedagingan,
ego dan hawa nafsu yang memimpin. Karena apa? Hanya sekedar datang ibadah tapi tidak memiliki hubungan dengan pribadi Tuhan. Sama seperti sebuah pernikahan tanpa hubungan kedekatan dengan pasangannya, akhirnya misunderstanding, miskomunikasi. Istri ngomong A, suami ngomong B. Istri minta C, suami kasih D. Selalu bertolak belakang dan ujungnya perang. Bisa saling gugat di dalam pengadilan agama dan mempermalukan Tuhan. Karena apa? Satu rumah, satu ranjang, tidak memiliki kedekatan dari hati ke hati. Saya seringkali waktu saya habiskan. Memang selain berdoa, saya dedikasikan hidup saya berdoa. Saya seringkali ngobrol dengan istri saya. Saya bilang, Hani, cintaku, negeriku, rayon Pulau Kelapaku. Kita ngobrol dari hati ke hati. Saya bagi waktu sama beliau ini dengan baik. Ini para suami, kalian juga harus sayangin istrimu. Ibu-ibu kok nggak ada amin ya? Para bapak-bapak, kalian harus cintai istrimu sepenuh hatimu. Para ibu, cintai suamimu sepenuh hatimu. Yang belum nikah, pakai holy imagination. Pakai imajinasi yang kudus, dengerin baik-baik. Yang bakal menemani masa tuamu adalah pasangan hidupmu, bukan anakmu, bukan orang tuamu, bukan orang lain, tapi pasangan hidupmu. Cintai dan kasih sepenuh hatimu. Kok nggak ada amin ini? Apa kalian ini suka ribut nih gitu ya? Cintai, kasih, dan para suami kerjakan, lakukan yang terbaik. Kalian harus kerja keras, penuhi semua kebutuhan anak istrimu dan buat istrimu bahagia. Ibu-ibu katakan amin. Gitu dong. Suami harus berfungsi pada tempatnya. Kalau suami nggak kerja, kalian laki-laki tidak berguna, tidak berfungsi, sehingga kamu tidak membuat anak istrimu bahagia. Ketika hubungan suami istri bahagia, semuanya berjalan dengan baik. Anak-anakmu juga berjalan dengan baik. Tahu nggak hubungan Kristus itu seperti hubungan suami dengan istri, kata Alkitab? Kenapa? Karena di dalam pernikahan Bapak Ibu akan bisa menikmati neraka di bumi atau surga di bumi. Harusnya orang Kristen kemanapun berada, kemanapun ditempatkan, dia membawa manifestasi surga di muka bumi. Amin. Kalian tinggal di dalam hadirat Tuhan, keluargamu akan diberkati. Kalian bekerja, perusahaanmu akan diberkati. Seperti perempuan Samaria ini. Dia orang yang tidak dipandang. Dia bukan siapa-siapa. Waktunya habis. Masih 10 menit. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, mengubahkan banyak orang. Bahkan satu kota diubahkan. Karena apa? Memiliki hubungan relationship dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak memiliki hubunganmu yang dekat dengan Tuhan, hanya sekedar datang ibadah, tidak hari-hari biasa, tidak terhubung, terkonek dengan Tuhan, Bapak Ibu akan menjadi orang yang malfungsi. Seperti handphone atau tab. Ketika tidak terhubung dengan jaringan, Bapak Ibu bisa buka M-Banking, Bapak Ibu bisa melihat Google, Bapak Ibu bisa melihat medsos, tidak berfungsi. Karena apa? Tidak memiliki koneksi, tidak terhubung dengan sumbernya. Saya dengar suara handphone. Tolong di silent. Sama dengan hidupmu. Kelihatannya bagus ini barang, tapi kalau nggak ada jaringan nggak berfungsi loh. Betul apa enggak? Ada yang pakai merek-merek mahal itu handphonenya. Semahal apapun kalau tidak terhubung dengan jaringan, tidak berfungsi maksimal. Sama persis dengan hidupmu. Bapak Ibu tidak terhubung dengan sumbernya, Bapak Ibu tidak maksimal dalam hidupmu. Tidak tepat guna. Dan tetap kelihatan jadi manusia tapi nothing. Tetap jadi suami tapi tidak memiliki dampak. Kelihatan jadi istri tapi tidak jadi dampak. Jadi orang tua, jadi jemaat gereja, dan member gereja tapi tidak memberi dampak apa-apa. Bapak Ibu tahu, Tuhan ciptakan kalian adalah limited edition dan tidak pernah ada yang menyamai di muka bumi satu dengan yang lain. Coba lihat kanan kiri, pandang matanya, pandang mukanya. Mukamu sama nggak sama saya? Kenapa kok berbeda?
Karena Bapak Ibu limited edition, tidak pernah ada duanya. Artinya Tuhan ciptakan sesuatu yang ilahi dengan tujuan ilahi. Tapi tujuan hidupmu tidak akan pernah berfungsi maksimal sampai Bapak Ibu terhubung dengan sumber itu, dengan kekuatan itu, dengan Sang Pencipta itu. Amin. Ini khotbahnya gak berat, tapi ini yang menjadi dasar kekristenanmu akan memiliki dampak dan otoritas. Tidak akan pernah adanya namanya kebangunan rohani tanpa ada orang-orang yang memberi diri dipimpin Roh Kudus, mati terhadap diri sendiri, membedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Tahu sebelum saya jadi pengkhotbah, dipanggil jadi hamba Tuhan, sebelum orang kenal saya dan diundang pelayanan kemana-mana, bertahun-tahun orang tidak kenal saya lakukan diam di kaki Tuhan. Saya dedikasikan waktu saya banyak sekali, tahunan. Kelihatannya gak ada kejelasan di depannya, tapi saya tahu ketika saya berjalan bersama Tuhan, di ujungnya Tuhan pasti buat sesuatu. Dengerin baik-baik, selama kita tinggal di muka bumi selalu ada masalah kok. Selama kita pakai tubuh daging ini selalu kita ngadapin masalah. Kelihatannya gak punya masalah kabeh ya. Tenang semuanya, bahagia hidupmu. Halo. Halo. Dengerin baik-baik, jangan fokus pada masalahmu, fokus pada pribadi Tuhan dan lakukan yang menjadi bagianmu. Banyak orang gak bisa tidur karena mikirin masalah, terutama ibu-ibu ini biasanya. Tapi di sini nggak ada. Ini mukanya ceria semua, suaminya baik semuanya, gajinya gede, penghasilannya gede, bahagia semua ini ibu-ibu di tempat ini nih. Luar biasa. Banyak orang mikirin masalah, nggak bisa tidur, stres. Ada yang pernah ngalami? Jujur ibunya, yang lain ini nggak jujur ini. Selama kita tinggal di muka bumi ini, kita pasti ada masalah. Jangan pikirin masalah, lakukan bagianmu dan kamu bergaul dengan Tuhan. Miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, dedikasikan waktumu sama Tuhan. Justru nanti Bapak Ibu ketika punya masalah, Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang yang punya masalah. Ada apa? Terputus. Bener kan, kalau tidak terputus itu tidak bisa berguna sama sekali. Sama seperti hidupmu kalau terputus dengan Tuhan kan tidak berguna sama sekali. Benar apa enggak? Kasih contoh ini, realita praktek hidupnya. Tadi sampai mana tadi? Terhubung dengan Tuhan. Dengerin baik-baik. Kalau kita jadi orang Kristen tidak memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, hubunganmu terlalu dangkal. Jadi fokusmu dengan Tuhan adalah bagaimana masalahku diselesaikan, bagaimana persoalanku selesai, bagaimana aku diberkati, bagaimana aku ngalami pemulihan dan lain sebagainya. Saya ini pernah ngalami masa-masa sulit dan masa-masa berat sekali loh. Dan nyawa jadi taruhannya. 2023 saya sering saksikan ini. Setelah saya pelayanan seminggu penuh di Surabaya, dan kita pelayanan di Malang waktu itu, di Tretes juga, pulang ke Jakarta Agustus tanggal 1 2023, saya nggak bisa bangun, kolaps loh. 11 hari saya lumpuh. Ada penyumbatan di otak sebelah kanan. Waktu itu saya gemuk sekali. Yang gemuk-gemuk perlu intermittent fasting, ngurusin badanmu, perlu bertobat, perlu penguasaan diri supaya umurmu panjang dan sehat. Katakan amin. Kalian harus umur panjang sehat. Dan apa yang terjadi? Hari yang ke-12 saya udah mulai bisa jalan normal waktu itu. Hari ke-14 saya bisa khotbah di Cikarang. Hari ke-28 saya ke Surabaya, pelayanan di Surabaya. Normal. Tuhan menyertai, urapan bekerja powerful sekali. Terus balik ke Jakarta pelayanan sehari, terus pelayanan di Singapura waktu itu. Bapak Ibu tahu kan, di Singapura harus jalan kaki kemana-mana. Saya dipapa sama istri saya loh. Saya pernah ngalami proses itu. Kita bangun bisnis pernah hancur, pernah.
Padahal dengan mata kepala saya sendiri, saya sama istri saya melayani orang pelepasan di Duta Mas itu. Baru masuk pintunya orang udah manifestasi. Dengerin baik-baik. Sekalipun Tuhan urapi kamu, sekalipun kamu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu tetap akan ngadapin masalah. Daud setelah diurapi Tuhan ngadapin masalah kok, nggak selesai-selesai kok. Bahkan detik beberapa hari sebelum dipromosi, masalahnya lebih berat. Apa yang dialami Daud? Dilemparin batu di Siklak. Pengikutnya mau lemparin batu dan putus asa, stres pengikutnya. Jangan fokus dengan masalahmu, fokus dengan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Katakan amin. Bapak Ibu tidak akan ngerti dengan tujuan Tuhan sampai Bapak Ibu terhubung dengan pribadinya. Ketika saya memiliki hubungan dekat dengan istri saya tahu seleranya. Para suami dan para istri, ketika kamu bergaul lebih banyak waktumu, hidup lebih lama dengan pasanganmu, Bapak Ibu akan tahu selera pasangan hidupmu. Betul apa enggak? Makanan yang dia suka, baju yang dia suka, sepatu, semuanya seleranya Bapak Ibu semakin ngerti, semakin paham. Betul apa tidak? Hidup kita persis juga seperti itu dengan Tuhan. Semakin kita bergaul intim dengan Tuhan, Bapak Ibu akan semakin paham apa yang dia mau. Bapak Ibu akhirnya tepat berjalan seperti yang Tuhan mau. Setiap langkahmu seiring, seirama, seritme dengan dia. Kemana Bapak Ibu melangkah, apa yang Bapak Ibu harus putuskan, apa yang Bapak Ibu harus lakukan, ujungnya tepat karena Bapak Ibu bergaul dengan pribadi Tuhan. Ini harus dimiliki setiap orang percaya. Orang yang bergaul dengan Tuhan hidupnya disetir oleh visi Tuhan. Tapi orang yang tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan, banyak orang Kristen disetir dengan kemauannya, bukan dengan visi Tuhan. Kalau kita disetir dengan tujuan Tuhan, kamu tahu makna hidupmu. Saya melaluinya setiap hari, berjalan bersama Tuhan, dan saya pingin setiap jejak langkah saya meninggalkan lemak, meninggalkan pengurapan, dan orang-orang diubahkan. Harusnya jejak langkahmu, kemana kamu pergi, kemana kamu melangkah, meninggalkan pengurapan yang mengubahkan banyak orang. Baru bring Christ to many people. Bring Christ to many people. Membawa banyak orang kepada Kristus, bukan karena Bapak Ibu jago ngomong, tapi karena ada hadirat Tuhan. Tahu nggak bangsa Israel dipimpin oleh hadirat Tuhan sepanjang perjalanannya? Kemana Roh Kudus berjalan memimpin mereka lewat tiang awan dan tiang api, harus ikuti. Sekalipun baru pindah satu tempat, dan satu tempat itu tiba-tiba tiang awan dan tiang apinya bergerak, baru pasang tenda, harus bergerak, ngikutin apa yang dia mau. Dan ketika didapatin salah satu orang bikin trouble, namanya Miriam, dan engkaunya namanya Harun, bikin trouble karena dia ngelawan pemimpin. Yang jadi pemimpinnya adalah adiknya sendiri, namanya Musa. Sekalipun Musa memang secara kasat mata bikin kesalahan, ngambil istri dari perempuan Kus, karena dia merasa jadi engkohnya, dia merasa jadi enciknya, dia berani tegur Musa. Tapi ini orang kan dipilih Tuhan, dan Tuhan begitu marah, dan akhirnya Miriam yang kena kusta. Akhirnya Harun kan gak kena kusta, karena pakai jubah kesulungan, pakai jubah imam. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel stop berjalan bersama Tuhan sampai kustanya Miriam sembuh. Bapak Ibu, ketika engkau melakukan dosa, pelanggaran, ketika engkau dipimpin oleh dagingmu, dipimpin egomu, banyak hal yang harusnya menjadi jatahmu tidak akan sampai kepada kamu loh. Makanya kenapa kita harus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari? Kenapa kita harus memberi diri lewat namanya jalan permukaan itu? Saya ngalami jalan permukaan itu, berkali-kali kita ngalami. Istri saya tahu tuh, ngalami, dia juga ngalami perjalanan yang luar biasa. Tapi apa yang terjadi? Kita gak fokus pada permukaannya, kita fokus dengan apa yang Tuhan mau dibalik semua itu, supaya tetap sejalan seperti yang dia mau dan seperti yang dia inginkan. Bapak Ibu akan terima ketika jalan semakin ngikutin apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu akan mendekatin apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ketika Bapak Ibu semakin menjauh dengan rencananya, banyak hal yang Bapak Ibu gak akan capai. Jatahmu bisa kelewat. Miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dengerin baik-baik.
Hubungan yang dalam dengan Tuhan itu bukan datang ibadah ke gereja. Hubungan yang dalam dengan Tuhan itu memberi hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Pakai beri sama-sama. Saya mau ajarin sebentar. Dengerin baik-baik. Doa bukannya sekedar penyembahan sebenarnya. Dan penyembahan bukan hanya sekedar nyanyi. Penyembahan yang sejati adalah Bapak Ibu memberi hatimu sepenuhnya. Terhubung dengan pribadi Tuhan. Terkoneksi dengan Tuhan itu perlu dibangun setiap hari. Bapak Ibu harus memberi diri, memberi hidup, mendedikasikan diri sepenuhnya. Kadang Bapak Ibu perlu diam di dalam hadirat Tuhan. Nanti pada kedua saya mau ajarin tentang dimensi kedalaman dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu rindu dan haus dan lapar sama Tuhan, bisa ikuti ibadah yang kedua nanti. Saya ngomong akan lebih dalam lagi. Dengerin baik-baik. Bapak Ibu kadang perlu diam di dalam hadirat Tuhan. Tidak nyanyi, tidak bahasa roh, tapi memberi hatimu, pikiranmu, dan perasaanmu. Dan kebanyakan ketika kita mulai datang berdoa di hadapan Tuhan, kita mulai banyak ngomong, betul apa enggak? Nyanyilah, bahasa roh lah, dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu coba belajar diam di dalam hadiratnya. Bapak Ibu akan belajar menaklukkan pikiranmu, perasaanmu, egomu, dan kehendakmu. Dan itu perlu dilatih setiap hari. Tetap stay di situ, main musik aja. Itu perlu dilatih setiap hari sehingga hatimu terhubung dan terkonek dengan Tuhan. Kalau sudah terbiasa, terlatih, Bapak Ibu berada di kantor, lagi nyetir, di toko, di pabrik, dimanapun hatimu terkonek dengan Tuhan, terhubung dengan pribadi Tuhan. Apa yang terjadi? Seperti sebuah handphone yang dicolok dengan sumber itu, Bapak Ibu dicas dengan hadirat Tuhan. Amin. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. Now, Jesus name. Jesus name. Jesus name. Go. Jesus name. Ibu ini sesedang terima pengharapan. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa, ada urapan Tuhan. Kuasanya power. Receive the name. Jesus name. Receive the name. Down. Jesus. Masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan ya? Ya, masih nggak tahan dengan hadirat Tuhan. Kuasa Jesus name semakin mengalir Jesus name. Biarin. Now, Jesus name. Jesus name. Kuasa mengalir. Jesus name. Kuasa. Go. Jesus name. Receive the name. Receive the name. Go. Saya lihat dalam mimpi ketika saya berdoa. Ibu Ingrid sama suaminya maju ke depan. Pak, saya mau catcher sama ibu, sini. Ibu Hanita sama suaminya maju ke depan, sini. Now, go. Angkat. Belakangnya ya. Buka tangan Pak. Kuat urapan ya. Go. Urapan hari ini powerful sekali. Urapan Tuhan turun ya. Go. Jesus. Bu, maju. Sini.
Sini. Gua nggak tahan hadirat Tuhan ya. Buka tanganmu Pak, dua-dua. Jesus name, receive the anointing. Urapan itu turun. Go, Jesus. Pak, Bu, Pak, sini. Sama Ibu ya, go. Urapan itu turun. Receive. Bapak, nikmati hadirat itu Tuhan, turun. Go. Jesus name. Bapak gak akan tahan dengan hadirat itu. Bapak tidak akan tahan dengan hadirat itu. Dalam nama Yesus, urapanmu, receive. Jesus name. Buka tangan. Tuhan jamah, urapan itu turun. Memenuhi. Go. Bu Titi, sini Bu Titi. Saya mau doain Bu Titi. Cik Sian, maju ke depan. Saya mau doain Cik Sian. Tuhan, lihat hatinya, haus dan lapar dengan hadirat. Penuhi dengan hadirat-Mu. Go. Now. Receive. Bulani, saya mau doain Bulani. Cik Sian, sini. Tuhan jamah Ibu ini. Tuhan jamah Ibu. Nah, receive. Yang di Ibu baju hitam. Breathe upon me. Breath of God. Tuhan jamah Ibu ini. Jamah. Dalam hadirat-Mu penuhi dia. Sekarang. Nah, Jesus name. Kuat itu urapan. Receive. Bapak akan tahan dengan hadirat itu. Saya berdoa apa yang aku miliki hanya pribadi. Mengalir. Demi curahnya sama kelapangan ini mengalir. Nikmati hadirat Tuhan. Receive. Itu mamanya. Ada dari sini ya. Naralamu sanamu
di atas segala raja, Allah yang perkasa. We worship you, we adore you, we adore you. Yang mengasihimu, dari hati kami naikkan mazmur yang meninggikan namamu, saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mengasihimu Tuhan. Sungguh hati kami mencintai Engkau lebih dari apapun juga. Tapi dalam kedagingan kami sering melakukan hal yang menyakitin, yang bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Berikan kemampuan kami setiap hari untuk berjalan dalam kesucian dan kekudusan. Kami tidak mampu berjalan tanpa Engkau Roh Kudus. Pegang tangan kami, pegang hati kami. Lihat sampai kedalaman batin kami mencintai Tuhan. Kami mengasihi Engkau. Kami ingin berkemenangan setiap hari.
dapatin kami menjadi orang kesayangan-Mu. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau belajar apa yang Kau mau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Menikmatin hadirat Tuhan, merasakan Tuhan datang.